Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 4G, sahabat madrasah dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan ini kita kerawuhan seorang alumni dari madrasah filial yang menginduk ke MTS Negeri 4 Kebumen. Ya, saya izin menyapa dulu Pak Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Negeri 4 Kebumen. Amin, selamat datang. Ya, Selamat datang. ngobrol-ngobrol ini Pak Amin. Saya tadi kaget nih. Saya datang ke kantor Gasik, kok sudah ada orang yang wajahnya saya tidak asing. Ternyata bukan hanya sekedar alumni, saya kebetulan bertetangga ya. Tapi lama nggak jumpa ini dengan Pak Amin. Yang saya kenal dulu Pak Amin adalah seorang aktivis di panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Kemudian beliau punya PKBM ya Pak ya, punya PKBM Pusat Belajar Masyarakat. Dan terakhir tadi saya dengar sedang aktif di kantor urusan agama kecamatan Cipari sebagai penyuluh, gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong tadi hadir ke MTS 4 Kebumen dalam rangka apa ini Pak Amin? Oke, terima kasih. Tadi saya itu merasa kaget begitu masuk di ruangan kantor pelayanan terpadu itu. Waktu pas pada saat kemarin kami datang itu belum seperti itu. Oh, udah pernah datang ke sini? Sudah pernah. Tahun 2018 begitu lihat luar biasa ternyata perkembangannya. Begitu lihat kok di situ ada saudara saya, ada sahabat saya, Bapak Dr. Mahmudin ini kata ini. Oke, terima kasih. Jadi kedatangan kami ke sini itu mau legalisir, Bapak. Oh gitu. Iya, tapi begitu lihat perkembangannya luar biasa. Kami tadi sempat keluar melihat-lihat keberadaan MTS 4 ini. Itu memang perkembangannya luar biasa. Jadi saya merasa bangga dari alumni dari MTS ini, madrasah ini. Semoga yang sudah baik ini, yang sudah ini lebih bisa ditingkatkan kembali. Karena apa? Sekarang masyarakat itu lebih menyukai madrasah dibanding pendidikan formal. Pak Amin ini alumni madrasah tahun berapa? Saya alumni madrasah tahun 87. 87. Jin. Iya, saya tidak nyana, tidak menduga karena kita sama-sama ya aktif lah ya di kecamatan di Cipari itu. Tapi terakhir saya kenal Pak Amin itu pertama dulu aktif di Panwas ya waktu itu ya. Panwas betul ya? Kalau nggak salah pemilu tahun berapa itu waktu itu? Saya dari tahun 2004 sampai 2019. Ini guys, alumni madrasah kita ya dari MTS 4 Kebumen sudah jadi aktivis setelah di masyarakat ini. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat 4G, sahabat madrasah. Sahabat 4G itu sebutan kami. Kami MTS 4 itu menggunakan istilah 4G. Luar biasa. 4G itu dengan filosofis maksudnya adalah supaya semangatnya semangat 4G. Jangan gagap, jangan lelet begitu. Jadi satu teknologi percepatan digitalisasi kita ambil 4G sebagai sebuah semangat kita bersama. Nah, belum sampai ke keadaan hari ini, tadi saya ingin bertanya, Pak Amin masih ingat nggak pelajaran-pelajaran dari guru-guru madrasah mungkin yang tidak pernah terlupakan sehingga Pak Amin menjadi seorang aktivis di Panwas, sekarang bahkan lolos P3K. Selamat ya, sudah lolos P3K. Amin. P3K itu nopo bubur ini? Singkatannya P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi seperti PNS tetapi ada kontraknya. Itu mungkin bagi para siswa yang belum familiar dengan istilah P3K. Ya, ini kebetulan saya dirawat Ibu Pengawas juga ini. Sedang kunjungan dinas ini acara monitoring kegiatan ujian, kemudian juga sekaligus memberikan motivasi terhadap tim Mayres kami. Amin. Ini menjadi hal yang sangat positif bagi kita di madrasah. Bu Pengawasnya sangat aktif juga memberikan motivasi kepada kita. Pak Amin, bincang-bincang tentang tadi yang masih ingat dari pelajaran guru madrasah Pak, karena ini penting ya.
ada sesuatu yang terngiang-ngiang terus untuk bekal hidup setelah Pak Amin hari ini sudah menjadi seorang ayah dari anak-anak, bahkan sudah menjadi seorang pemimpin bagi masyarakat. Itu sebagai alumni MTS Negeri 4 Kebumen, meskipun dulu filial gitu ya, tapi kan masih ada masih ada jenjang yang bisa kita bangun silaturahminya. Dan saya tadi kaget juga, kenapa saya harus tanda tangan legalisir gitu ya. Tidak nyangka kalau Pak Amin ada alumni sini. Oke. Apa pelajaran apa yang masih diingat? Oke, terima kasih. Apa dari guru-guru di madrasah? Jadi banyak sih pelajaran-pelajaran yang memang saya terngiang-ngiang. Satu adalah pelajaran akidah akhlak Gitu, sama bahasa Arab. gimana itu? Ya. Karena notabene saya itu kan dari SD. Dari SD. Masuk ke sanawiyah itu ya agak tergagap-gagap untuk terutama untuk bahasa Arabnya. Dulu SD-nya di Gombong juga? Bukan, SD-nya saya di Cilacap. Cilacap. Ya, tapi alhamdulillah berkat mau belajar dimanapun kita mau belajar, insya Allah kita bakalan bisa menyesuaikan. Kemudian ada lagi pelajaran dalam dulu itu PMP. Saya masih ingat guru saya dulu itu Bu Latifah. Bu Latifah. Sampai sekarang komunikasi kita masih baik. Masih baik ya? Pensiun pengawas kalau tidak salah. Beliaunya. Bu Latifah. Bu Siti Latifah Ibu. Itu luar biasa. Jadi dulu beliau yang menggerakkan terkait dengan beberapa kegiatan. Ada pramuka, ada PMR, seperti itu. Kebetulan saya dulu jadi aktif. Jadi guys, kalau aktif di madrasah jadinya kayak gini nih di masyarakat ya. Alhamdulillah. Terpilih jadi panitia pengawas pemilu, bahkan punya pusat belajar masyarakat. Itu kalau aktif di organisasi. Catatannya itu mungkin ya. Iya. Jadi aktif di organisasi itu luar biasa. Saya dari pramukanya, dari OSIS-nya, kemudian dari Palang Merah remajanya, saya semuanya itu aktif. Dan kelihatan. Saya juga menjabat ketua OSIS pada waktu itu. Alhamdulillah. Ketua OSIS guys ya. Seperti itu. Jadi itu memang pengalaman yang sangat berharga. Ternyata ada hubungannya Bu Wur, ketika jadi ketua OSIS di madrasah di MTS sampai di masyarakat juga kelihatan, potensinya kelihatan. Alhamdulillah. Jadi berkat kita belajar di madrasah, paling tidak minimal kita bisa ikut membantu lah ya keterkaitan dengan banyak masyarakat yang sekarang posisinya itu terlena dengan anak-anaknya. Kita coba kita bantu. Kemudian yang namanya pembelajaran di madrasah itu saya terngiang-ngiang luar biasa. Luar biasa. Karena di situ waktu kita SMP, waktu kita sanawiyah itu memang kita sudah mulai penataan jati diri. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi dengan beberapa kegiatan terngiang-ngiang terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah kami sih bukan kami ya alumni saya selaku alumni itu bangga dengan adanya saya belajar di madrasah. Jadi untuk masyarakat itu harapan kami itu tidak segan-segan untuk bisa memasukkan ke madrasah, apalagi yang notabene madrasah MTS 4 ini di Kebumen menurut saya itu sudah luar biasa. Jadi jangan ragu, insya Allah. Yang luar biasa pengawasnya. Oh ya, terima kasih ini ya Ibu pengawas yang luar biasa. Jadi belajar di madrasah itu ilmu umumnya dapat, ya, ilmu agamanya itu luar biasa. Masya Allah. Kemudian alhamdulillah dengan adanya kami belajar di madrasah ya, tadi apa yang disampaikan Pak Mahfudin betul. Saya mengabdi di KUA sebagai tenaga honorer itu lama, Bu. Dari tahun 2002. Pengabdian. Jadi ya mudah-mudahan yang di sini sudah PNS semua nih yang di sini. Ada yang pejuang. Ada yang pejuang. Semangat Mas. Pejuang P3K juga. Ya, pejuang itu seperti itu. Jadi enggak ini. Terus tadi untuk P3K sendiri tadinya saya juga tidak begitu Pak Mahmudin. Karena dengan kami mengelola pendidikan juga gitu kan. Jadi tadinya tidak terini, tapi teman-teman cobalah Mas diikuti saja, ya ikut regulasi aja. Saya juga nggak nyangka, satu saya sudah tua kayak gitu kan, nggak mungkin lah saya ibaratnya akan lolos passing grade dengan teman-temannya yang masih muda-muda gitu loh. Dan tesnya kompetitornya masih muda-muda juga ya. Dan alhamdulillah saya mengelola PKBM itu saya dari tahun 2006 ya. Saya pernah juara nasional itu 2 kali.
itu subhanallah. Tepuk tangan alumni MTS ngelola Saya juara PKB nasional juara enggak? nasional. Dan Jadi- MTS 4 Kebumen. Juara penyelenggara pendidikan kesetaraan tahun 2010. Saya itu final di Bali waktu itu. Masya Allah. Saya jadi juara 3 waktu itu. Terus tahun 2011 itu ada yang namanya Jambore PTK. Saya juga Jambore pendidikan dan teknik pendidikan. ya, tapi untuk PAUD dan Dikmas. Oh, PAUD dan Dikmas. Ya, PAUD dan Dikmas. Berarti di bawah Diknas ini ya. Ya, alhamdulillah saya juga dapat juara juga itu. Boleh sahabat madrasah, sahabat Forji, kalau berkunjung ke Cipari, kebetulan PKBM-nya deket air Iya, terjun ya, deket ada air panas. wisata Banyu Panas Deket namanya air ya. panas, Itu ada di sana Bu, di bukit perbukitan gitu ya. Ini keren ini. Iya. Baik Mas Amin. Mas Oke. Amin. Ini waktunya terbatas. Jadi Oke. izin ya, Pak Iveko bisa lebih sedikit ya Pak, karena poinnya. Saya mengenal Pak Amin aktivis. Ya. Suatu hari saya dengar Pak Amin sakit. Iya, betul. Ya, saya sebut Pak Amin atau Mas Aminuddin namanya itu. Sakit dan sakitnya Parah. cukup lama ya. Komplikasi. Cukup parah juga. Nah ini tadi saya bincang-bincang, saya kaget. Beliau sehat alhamdulillah, segar bugar, dan ini saya pengen berbagi Pak Amin kepada para praktisi pendidikan, warga madrasah, keluarga besar 4G, bahwa sakit apa dulu Mas? Saya ITP, Apa imun trombosit puru-puru. Imun trombosit. Trombosit puru-puru. Apa itu? Keluhannya gimana? Keluhannya jadi kita itu dari semua lubang-lubang, dari semua pori-pori Lubang pori-pori. keluar darah. Masya Allah. Darah segar itu. Tahun berapa? Tahun 2019 Pas COVID. pas Covid. 19 awal. Oke. Terus Pak Amin saya dengar mengkonsumsi satu obat alternatif begitu ya. Iya. Ini kebetulan saya juga di tengah-tengah para mujahid riset ini, para guru-guru ahli penelitian. Ada guru, ada pengawas yang pakar kimia juga hadir di ruang podcast kita ini. Jadi saya pengen Pak Amin bercerita alternatifnya itu apa, nanti biar diteliti oleh mereka-mereka para pendidik ini. Apa Mas yang dikonsumsi apa Mas? Oke, terima kasih Mas Kiai. Kalau kami menyebut beliau itu Mas Kiai. Jadi selama sakit di tahun 2019 itu kebetulan saya itu kena penyakit imun trombosit puru-puru. Pada saat sakit itu semua organ tubuh saya sakit, kemudian semua gejala-gejala yang ada di tubuh saya itu semuanya muncul. Ada kolesterolnya tinggi, diabetes itu udah otomatis tinggi, kemudian darah tingginya, tensinya juga kita tinggi, dan penyakit-penyakit yang lain itu semuanya tinggi semua. Nah kemudian saya itu belajar dari teman saya. Waktu itu saya konsumsi obat-obatan itu kimia. masih tetap ya. Obat-obatan itu tetap kita konsumsi, tapi pergerakan dari tubuh saya, dulu saya kurus. Kurus. Ya. Berapa kilo? Sempat gemuk, terus kurus Dari lagi. berapa kilo ke berapa kilo? Jadi saya dulu 84, saya sampai drop sampai 56. Berapa? 56. Dietnya berhasil. 56. Dari 56 itu saya kondisinya fisiknya kayak yang sangat lemah. Iya, iya. Saya pernah sholat itu tidak bisa dengan menggunakan sholat kita berdiri, kita sholat duduk. Kita mau ngangkat sendal aja kita nggak kuat. Masya Allah. Kita ngangkat sendal aja nggak kuat. Oke, terus tadi alternatifnya Alternatifnya setelah dulu saya pernah dirawat 1 minggu 8 hari, habis pulang dirawat kita mencoba mengkonsumsi daun kersen. daun kersen. Oke, Oke, guys, ini daun kersen. daun kersen. Daun kersen itu ini. Oke. Saya juga baru tahu. Itu daunnya. Ini benar? Betul, ini daunnya. Daun kersen. Dan nanti kepada tim Mayres silakan ini bisa diteliti, diperdalam. Ternyata manfaatnya sedang dibincangkan ini oleh Pak alumni kita, Pak Aminuddin. Silakan diteruskan. Daun kersen ini diapakan ini? Amin, saya ngonsumsi daun kersen udah 5 tahun ini. 5 tahun. Jadi Sampai sekarang ya cukup digodok. digodok. Daunnya apa? Batangnya?
Daunnya digodok? Bukan buahnya ini, bukan. Bukan. Daunnya saja. Cukup daunnya saja ini. Untuk satu gelas itu berapa daun rata-rata biasanya? Mas Amin, pengalaman. Saya yang sampai saat ini belum menghitung, ya mungkin ada sekitar 50 lembar ini Betul, loh. sekali merebus maksudnya. Ya, sekali rebus itu saya ada 50 lembaran. Oh, 50 lembaran. Ya, Itu banyak gitu ya. kita direbus. tuangkan dalam 3 gelas, dijadikan 1 gelas. Air 3 gelas gelas, air, ya, direbus ya. sampai mendidih. Santai mendidih, oke. Terus nanti diambil 1 gelas. Diambil jadi 1 gelas. Terus nuwun sewu, kalau mengkonsumsi ini nanti jangan kaget. Pas pada saat kita konsumsi pertama, ini nanti kita akan keluar ini apa? Nek cara orang Cilacap itu cetet apa ya? Cetet. Ini akan keluar. Kayak beleken itu ya. Kayak belekan itu keluar, itu jangan kaget. Itu kalau kita terus konsumsi Itu awal-awal. terus awal. Tapi nanti kalau kita sudah familiar dengan itu kita biasa saja. Biasa. Terus jadi sehari minum berapa gelas tadi? cukup 1 kali. 1 kali. Masalahnya kalau keseringan Itu nanti pada kita, saat sakit dulu itu minum segelas juga. saya segelas. Iya. Sampai sekarang saya konsumsi itu. Jadi satu itu tadi apa namanya ini keluar, terus BAB-nya agak susah. Kalau BAB susah itu cukup dengan kita mengkonsumsi pisang kemudian atau pepaya. pepaya. Ya, itu cukup. Oke. Insya Allah kalau itu mau mengkonsumsi itu, saya punya kasus juga teman saya yang di Bekasi, ini cerita itu mau punya diabetes, mau diamputasi. Terus tak kasih saran untuk mengkonsumsi ini, alhamdulillah tidak jadi ini sampai Jadi sekarang. ini daun ini ciptaan Allah, sahabat madrasah ini ternyata manfaatnya sangat berarti dan ini ada pengalaman ya. Ada pengalaman yang luar dan biasa. sebagai masyarakat akademis tentu kita percaya bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu ada manfaatnya. Kebetulan Pak Aminuddin ini sudah membuktikan manfaat. Saya sudah membuktikan Dan sampai selama sekarang 5 masih tahun. dikonsumsi? Masih saya. Tidak dicampuri gula enggak? Tidak. Rasanya tidak. gimana? Ya agak pahit, sepet kayak gitu tuh. Agak pahit, sepet. Oke. Selain ikhtiar, tentu doa, ikhtiar karena kita orang madrasah nggih, Amin. tentu menjadi bagian dari prinsip kita. Selain daun ini ada nggak alternatif obat alternatif lain tadi mengkonsumsinya apa ada yang lain nggak? Kalau daun karsen ini? saya untuk Kersen tetap ini ke Kersen karena pernah konsul saya juga ke seorang tenaga kesehatan. Pak. Gimana? Kalau memang sudah cocok pakai itu, pakailah itu. Oh gitu. Cuma kalau obat saya ini ya yang tak pakai obat saya seperti itu. Tapi jenengan sudah itu ya pakai. Terus yang penting adalah ikhtiar dan doa. Oke. Baik Pak Ikhtiar dan doa. Haji Aminuddin. Amin. Tidak terasa waktunya ternyata sangat singkat. Tapi sudah kena poinnya bahwa Pak Amin ini adalah seorang aktivis waktu di MTS dan sempat menjadi ketua OSIS juga dan itu terbukti aktif di organisasi, bahkan berbagai organisasi ya waktu di madrasah ya. Ternyata di tengah masyarakat sangat dibutuhkan dan beliau banyak pengalaman, banyak dibutuhkan di masyarakat. Saya tahu persis karena kita tinggal satu kecamatan. Bahkan kalau rapat kecamatan, kebetulan saya kan ketua BKAD ya, sering bersama beliau juga. Jadi ini guys, alumni madrasah, jangan ragu, jangan bimbang untuk daftarkan di madrasah, utamanya di MTS Negeri 4 Kebumen, madrasah kita yang tercinta ini. Dan amin. ada informasi atau ada tambahan ilmu baru hari ini, Pak Amin ini pernah menderita sakit yang cukup parah dan beliau mengkonsumsi satu pengobatan alternatif dengan memanfaatkan satu pohon atau pohon kersen namanya, yang ini lagi-lagi sebagai hamba Tuhan kita percaya bahwa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia dan ini bisa menjadi satu alternatif bagi keluarga madrasah, sahabat 4G atau para peserta didik yang mungkin ada derita sakit keluarganya, bisa bincang bareng di luar podcast ini dan saya punya nomor kontaknya beliau nanti untuk mungkin bisa berbagi tentang bagaimana kita mencoba mengkonsumsi obat-obat alternatif. Di samping tentu ya kita tetap harus mengikuti arahan dan saran dokter sebagai ahli kesehatan ya Pak Amin ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Amin untuk mengakhiri bincang kita. Saya akan sampaikan kita tutup dengan salam 4G. Salam 4G itu
salam 4G, dijawab 4G 4G 4 kali. Oke, siap. Nanti ya. Sebagai penutup, sebagai tanda silaturahim kita di program podcast menyapa alumni dari MTS Negeri 4 Kebumen. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam 4G. 4G 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 4G. Golden generation, good generation. Terima kasih Pak Amin, semoga selalu sehat. Dan salam dari kami keluarga besar MTS Negeri 4 Kebumen buat keluarga di rumah. Dan salam sukses selalu. Terima kasih. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.